Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mau mengklik video ini dan mau belajar bareng bersama Pingli. Kali ini di video ini kakak akan membahas tentang soal UNBK tahun 2019 untuk SMP ya. Jadi nanti kakak bahas insya Allah lengkap. Oke, langsung saja ke nomor 1. Hasil dari 12 ditambah negatif 16 dibagi 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 5 adalah, kakak tulis lagi ya, 12 ditambah negatif 16 dibagi 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 5. Nah, sebelum kakak bahas, silahkan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Jika kalian nanti merasa bermanfaat, silahkan like. Jika kalian tidak merasa bermanfaat nonton video ini, tidak usah dislike. Terima kasih. Lalu kita kerjakan dulu yang pembagian atau perkalian. Pokoknya intinya yang perkalian atau pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Yang penjumlahan pengurangan, tulis lagi ya. 12 ditambah, ini kita hitung dulu, negatif 16 dibagi 2 dapatnya negatif 8. Nah, ditambah negatif 3 dikali negatif 5 dapatnya negatif dikali negatif kan positif 15. Nah, ini ya. Nah, terus 12 ditambah negatif 8 itu artinya sama dengan ya, sama halnya kalau kita tulis 12 dikurangi 8 ditambah 15. Nah, kalau ini bebas, boleh mana aja boleh. Kita urutkan dari depan. 12 dikurangi 8 dapatnya 4 ditambah 15 sama dengan 19. Selesai. Jawabannya adalah D. Ya, ingat ya, yang penjumlahan perkalian atau pembagian didahulukan. Penghitungannya maksudnya. Nomor berikutnya. Nomor 2. Hasil dari 1 tambah 1/6 dibagi dengan 5/6 dikurangi 3/4. Nah, kita menggunakan cara lebing ya di sini. Saya tidak suka pembagian, ya, saya tidak suka pecahan. Maka dari itu saya hilangkan bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Kita menghilangkan penyebutnya. Hilangkan saja penyebutnya. Agar 6 dan 4 hilang, saya kalikan dengan 12. Jika pembilangnya kita kalikan 12, penyebutnya juga kita kalikan 12. Jadi sistemnya di sini kita harus adil. Maaf di sini berisik soalnya banyak ayam. Kita kalikan semuanya, 1 kali 12 dapatnya 12 ditambah 1/6 kali 12 sama halnya dengan 12 dibagi 6 ya, dapatnya 2 dibagi dengan 5/6 dikali 12 ya, 12 dibagi 6 kan dapatnya 2. 2 kali 5 10 dikurangi 12 dibagi 4 dapatnya 3. 3 kali 3 9. Lalu kita langsung 12 ditambah 2 kan 14. 14 dibagi 1 udah ketemu 14. Jadi simpel banget. Jawabannya D. Intinya hindari bentuk pecahan, jangan suka dibagi. Nah, nomor berikutnya. Nomor 3. Kita sudah masuk bentuk akar sekarang. Bentuk sederhana dari 3 akar 24 ditambah akar 54 dibagi dengan akar 27. Nah, penyelesaiannya bagaimana di sini? Nah, semuanya kan bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, cuma di sini kakak ingin memperkecil bentuk akar tersebut.
Coba saya bagi dengan akar 3 terlebih dahulu. Nah, semuanya saya bagi dengan akar 3 ya. Jadi kakak cari FPB-nya. FPB dari berapa? Dari 24, 54 sama 27. Ketemunya adalah 3, berarti akar 3. Nah, kita bagi akar 3. Kan boleh. Bebas kan? Nah, yuk kita bagi ya. 3 kali akar 24 dibagi akar 3 berarti dapatnya 3 akar 8 ditambah akar berapa ini? 54 dibagi 3 dapatnya 18 dibagi akar 9. Kemudian kita sederhanakan ya. 3 akar 8 itu berapa? Kan 4 kali 2 ya. Ditambah akar 18, 9 dikali 2 dibagi 3. Nah, kita sederhanakan lagi. 3 kali akar 4 kan 2. Akar 4 kan 2. Berarti dapatnya 6 akar 2 ditambah akar 9. 3 akar 2 dibagi dengan 3. Kemudian ini kan bisa dijumlahkan ini, akar 2 akar 2. 6 akar 2 ditambah 3 akar 2 kan 9 akar 2 dibagi 3 dapatnya 3 akar 2. Selesai. Jawabannya adalah B. Jadi di sini kakak ingin kalian hemat berhitung. Soalnya ada 40 soal nanti. Kalau kita berpikir terlalu keras terus kan tidak sampai nanti kalau 40 soal. Ya, jadi berpikir mudahnya bagaimana? Kita sederhanakan dulu. Barulah kita jabarkan. Semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 4. Dalam kompetisi OSN, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Salah negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Dalam 50 soal yang diberikan, Tina hanya mendapat nilai 125 karena ada 3 soal yang tidak dijawab. Banyak soal yang dijawab Tina dengan benar adalah. Oke, di sini kita buat pemisahan dulu ya. Benar itu B, salah itu S, tidak dijawab itu T. T ya, T tidak dijawab. Nah, di sini ada keterangan hanya mendapat nilai 125. Berarti kita punya persamaan nilai. Nah, cara mendapatkan nilai bagaimana? Benar dikali berapa? 4. Berarti 4 benar. Salah negatif 2 dikurangi 2 salah. Terus tidak dijawab. Tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Negatif 1 kali T. Nilainya 125. Jadi kita punya persamaan nilai ya. Nah, di sini ada 3 soal yang tidak dijawab. Berarti kita ganti T-nya dengan negatif 3. 4B dikurangi 2S dikurangi 3 sama dengan 125. Kita pindahkan dulu. 4B dikurangi 2S sama dengan negatif 3 kita pindah ke ruas kanan kan jadinya 128. Soalnya jadi penjumlahannya. Nah, kita amati lagi. Oh, ternyata di sini bisa disederhanakan. Sederhanakan saja dulu untuk penghitungan yang lebih mudah. Kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Jadinya dapatnya 2B dikurangi S sama dengan 64. Ini ya, bisa dipahami ya. Jadi ya. Oke, ini adalah persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua bagaimana? Nah, ini ada keterangan 50 soal. Sedangkan yang dijawab, yang tidak dijawab itu ada 3. Berarti kan yang dijawab persamaan soal ya. Persamaan soal yang dijawab kan benar dan salah ada 47. Nah, kita punya 2 persamaan ini. Kita apakan? Kita eliminasi.
mana yang kita hilangkan? Tadi yang ditanyakan kan yang benar. Berarti yang kita hilangkan yang salah. Kita jumlah ya. Jadi 3 benar sama dengan, kita jumlahkan dapatnya ini 111. Maka jawaban benar ada berapa? Ada 37. Soal. Nah, jawabannya adalah A. Jadi tolong dikoreksi jika ada penghitungan kakak yang kurang tepat, bisa dikomentari di kolom komentar. Jadi seperti itu ya penjelasannya ya. Dibuat persamaan terlebih dahulu. Hati-hati untuk membuat persamaan. Petunjuk-petunjuknya diperhatikan. Nomor berikutnya. Nomor 5. Tanggal 18 April 2024 ya. Jatuh pada hari Kamis. Tanggal 1 Januari 2024 jatuh pada hari apa? Jadi penghitungannya gini. 1 Januari sampai dengan 18 April. Nah, sedangkan yang diketahui kan April ya. April ini hari Kamis. Ini hari Kamis ini. 1 Januari hari apa? Ini yang tanyakan. Berarti kan penghitungannya nanti mundur ya. Ingat itu, penghitungannya mundur. Nah, terus kita hitung banyaknya hari ya. Pada Januari, 1 Januari sampai 18 April. Nah, Januari ada berapa? Ada 31 ditambah Februari ada berapa? Februari kan ada 29. Kenapa kok 29? Karena 2024 ini adalah kabisat. Ya, ingat ya. 2024 adalah kabisat. Oke. Ditambah habis itu Maret. Maret berapa? 31. Kemudian ditambah April. Aprilnya berapa? 18. Tidak sampai penuh ya. Tidak sampai 30. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 31. Anggap aja semua 30 dulu ya. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 30 itu 90 tambah 1. 90 tambah 19 maaf. 109 hari. 109 hari ya. Sama untuk penghitungan hari, kita bagi dengan 7. Nah, kita bagi dengan 7. Soalnya dalam 1 minggu ada 7 hari. Kita bagi dengan 7. Dapatnya berapa ini? 109 dibagi 7 itu dapatnya 1. Terus 7, 7, 3, 3, 5. Sisa 4 hari. Nah, 105 kan dapatnya 105 ya. Sisanya kan 4 hari. Nah, di sini hati-hati hitungannya mundur. Ingat ya. Hitung mundur. Nah, tidak mundur alon-alon loh ya. Hitung mundur. Awalannya kan Kamis. Awalannya Kamis. Sebelum Kamis apa? Berarti kan Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, ini kan 4 hari. 1, 2, 3, 4. Kamisnya kita masukkan hitungan. Ingat ya, kalau mundur, Kamisnya kita masukkan hitungan. Kamis, Rabu, Senin, Selasa, Senin. Jawabannya adalah A. Ingat ya, jika diketahui yang belakang, nanti penghitungannya mundur, batasnya, Kamisnya kita masukkan hitungan. Jadi Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Diingat-ingat ya. Jadi kita penghitungannya nanti mundur. Atau gini, coba kakak jelaskan lagi biar jelas. Soalnya nanti ini rentan kesalahan di sini. Dihitung maju biasanya. Padahal kan salah. Selalu dihitung maju. Padahal kan salah ya. Coba gini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Kan seperti ini ya. Nah, awalannya kan Kamis. Nah, Kamis. Berarti kita berjalan dari Kamis menuju dengan 4 langkah. 4 langkah soalnya 4 hari. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti kan jatuh pada hari Senin. Nah, gitu. Ya, beda lagi kalau yang diketahui yang belakang. 1 Januari misal, 1 Januari itu hari Kamis. Maju aja. 1, 2, 3, 4. Nah, ketepaan sama. Ini ketepaan sama. Coba aja ganti hari lain. Nanti pasti berbeda hasilnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 6. Perhatikan tabel antara jarak dan waktu tempuh sebuah mobil berikut. Nah, itu ada jarak, ada waktu. Hasan menuju ke rumah neneknya dengan menggunakan mobil selama 1/3 jam. Jarak dari rumah Hasan ke rumah neneknya adalah. Nah, di sini kita ubah dulu. Soalnya di sini kan waktunya ini dalam bentuk menit. Jadi 1/3 jam itu berapa menit? Ini 2 jam, berarti kan 120. Ditambah 1/3, 1/3 dikali 60. Berarti kan 140 menit. Nah, langkah pertama kita cari dulu menitannya ya. 140 menit. Nah, kemudian di sini kita menggunakan konsep deping. Nah, depingnya tapi yang berhubungan dengan apa ini namanya? Perbandingan. Kita menggunakan perbandingan ya. Misalkan 30 km itu dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Nah, sekarang kalau X kilometer dapat ditempuh dalam waktu 140 menit. Otomatis kan semakin jauh kan? Semakin jauh ya, berarti perbandingan lurus. Nah, kalau dia ke atas berarti dia juga ke atas. Dia semakin banyak, maka jawabannya semakin besar, semakin banyak. Gitu ya, berarti dia perbandingan lurus. Nah, kalau perbandingan lurus dari bawah ke atas juga. Berarti X per 30 sama dengan 140 per 20. Kita coret saja 140 dengan 20. Kita coret, dapatnya berapa itu? Kan dapat 7. Kita kalikan, X sama dengan 7 kali 30, 210 km. Selesai. Jawabannya adalah C. Jadi kita penghitungannya dengan menggunakan penghitungan matematika ya. Logika matematika ya. Bukan rumus fisika, jarak waktu. Gitu ya. Tolong dipahami. Ini bedanya orang matematika dengan orang fisika. Oke, nomor berikutnya. Nomor 7. Diketahui A per B dibanding B per C ya sama dengan 3/2 banding 4/5. Jika selisih A dan B 1.200.000, maka A plus B plus C adalah. Kita cari dulu perbandingan yang tepat ya. A banding B sama dengan berapa itu? 3/2. Kemudian B banding C sama dengan 4/5. Di sini kan belum sama. Kan kita kan punya B dengan dua nilai yang berbeda. Ya, kita samakan dulu. Kita kalikan 2, kita kalikan 1. Berarti di sini berapa kalau kita kalikan 2? 6/4 sama dengan 4/5. Nah, di sini kan sudah sama, berarti perbandingannya ini. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? A plus B plus C. Kita jumlahkan aja dulu semua. 6 tambah 4 tambah 5 dibanding dengan yang diketahui selisih antara A dan B. Selisih antara A dan B berapa? 6 dikurangi 4 dikali, nah banyaknya berapa ini?
1.200.000. 1.200.000. Oh, banyak ini. Sama dengan berapa ini? 10 tambah 5, 15. 15 dibagi 2 dikali 1.200.000. Nah, seperti ini. Kita coret. 2 dengan 12. Ini kan 6. Berarti kan 6 juta ya. 600.000 ya. 6 kali 15. Berapa ini? 90. Tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 9 juta. D. Nah, ini ya, semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 9. Ini adalah itu ya, soal Hodge. Peneliti P dan peneliti Q mengembangkan sebuah sel. Sel tersebut mampu membelah diri menjadi 2 setiap beberapa menit. Peneliti P mampu mengembangkan setiap 10 menit dan peneliti Q setiap 15 menit. Jika banyak sel yang dikembangkan peneliti P 512, maka banyak sel yang dikembangkan peneliti Q dalam waktu yang sama. Jadi kita punya keterangan di sini waktu yang sama. Yang sama adalah waktunya. Berarti T-nya nanti sama ya. Nah, langkah pertama kita kan harus mencari T dulu. Nah, T kan tidak bisa langsung. Kita harus mencari N. N didapat dari mana? Didapat dari peneliti P. Soalnya yang kita punya adalah peneliti P. Berapa? 512. Nah, ini yang kita punyai. Kita bisa mencari N-nya. Itu. Caranya bagaimana? Kita pakai deping. Depingnya adalah AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Jadi ini depingnya ya. Saya kotai, jadi tolong nanti digunakan untuk mempersingkat waktu, ya. Nah, sekarang kita mau mencari menggunakan peneliti P dulu. Peneliti P, kita mau mencari N-nya ya. Nah, A0-nya berapa? A0-nya itu 1. Kan kita gini ya, A0 kali R pangkat N sama dengan AN. Ini saya balik enggak apa-apa ya. Biar nanti hitungnya enak gitu loh. A0-nya berapa? Kita punya sebuah sel, berarti 1. Dikali R-nya, rasionya, membelah diri menjadi berapa? Oh, 2. Berarti rasionya 2. 2 pangkat N sama dengan 512. Soalnya kan tadi peneliti P, bakterinya menjadi 512. Nah, 512 ini kita ubah jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 9. Kenapa kok 2? Karena yang ada di ruas kiri bilangan pokoknya 2. Maka N-nya berapa? 9. Ini N-nya 9. Ketemu N-nya 9 periodenya. Nah, sekarang kita mau menentukan waktunya. Kita mau menentukan waktu ya. Waktu. Nah, waktunya ini kan didapat dari sini. Kita udah punya N. Waktu itu T. Nah, sekarang N itu adalah periodenya setiap 10 menit kan. Berarti dia terjadi 9 kali pembelahan. 9 kali pembelahan. 9 kali berapa? Berarti kan 9 dikali 10. Berapa? 90 menit. Nah, dalam 90 menit terjadi 9 kali pembelahan setiap 10 menit sekali. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, sekarang kita mau menggunakan peneliti Q. Nah, pertanyaannya kan banyaknya yang peneliti kita. Oke, AN ya berarti. AN sama dengan A0 kali R pangkat N. A0-nya 1 kali 2 pangkat. Nah, sekarang N-nya kita hitung. N-nya sudah tidak 9 lagi. Karena apa? Di sini membelah setiap 15 menit. Nah, N sama dengan kita punya waktu. Waktunya 90 menit. Berarti 90 dibagi 15. Dapatnya berapa? 6. Masuk 2 pangkat 6. Berapa? 64 sel. Selesai. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Ingat ya, depingnya AN sama dengan A0 kali R pangkat N. Nomor 10. Kita sudah masuk aritmatika sosial. Setelah 8 bulan, uang tabungan Tono di koperasi berjumlah
1.758.400. Jelek banget ya angkanya ya. Masya Allah. Koperasi memberikan jasa simpanan 7% per tahun. Besar tabungan awal Tono di koperasi tersebut adalah, wah yang tanyakan adalah uang awal ini. Oke, kakak jelaskan dulu. Ini adalah aritmatika sosial ya. Kita punya MN. Nah, saya berikan MN. MN adalah uang terakhir. Dirumuskan M0 dikali 100 ditambah AN dibagi 100. Nah, ini untuk bunga tunggal. Soalnya kita berpikirnya di sini bunga tunggal ya. Oke, nah itu kalau ditanyakan MN, uang terakhir. Gitu ya, uang terakhir setelah tabungkan beberapa bulan misal. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tabungan awal. Tabungan awal ini uang awal. Ya dibalik aja. M0 sama dengan MN dikali balik 100 per 100 plus AN. Dah ketemu. Ya, ingat ya, kita pakai deping ya. Ini deping dulu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yuk. M0 sama dengan MN dikali 100 per 100 plus AN. Nah, MN itu apa? MN tadi kan uang terakhir. Kakak bilang gitu kan, uang terakhir. Uang terakhirnya berapa? 1.758.400 dikali dengan 100 dibagi 100 ditambah A. A itu adalah suku bunganya. Berapa? 7. Kita tulis 7 aja. Nggak usah pakai persen. Ini sudah kakak sederhanakan rumusnya. Dikali N. N-nya berapa? 8 bulan. Di sini bulan. Berarti 8 per 12. Kalau tahun ya langsung 8 gitu aja. Karena di sini bulan ya berarti 8 per 12. Kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan ya. 12 dengan 8 kan bisa dicoret. Nah ini. Dapatnya berapa itu? 3 sama 2 ya. Berarti di sini dapatnya 2. Lalu yang bawah dapatnya berapa? 3. Kita bagi 4 kan? Gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang atas. 1.758.400 tambah nolnya 2. Nah, gini. Dibagi dengan, kita samakan penyebutnya. 3 kali 100 berarti 300 ditambah 14 dibagi 3. Kita balik ya. Banyak banget ini. 1, 7, 5, 8, 4. 1, 2, 3, 4. Dikali, kan saya balik ya. 3 per 314. Kemudian bagaimana? Ini bisa coret ini. Kita coret saja. 314. Dengan siapa? Ya dengan ini. Pasti bisa. Gitu ya. Lalu kemudian dikali dengan 3. Nah, ini coret dapat berapa? Hitung sendiri ya nanti. Yang penting kan caranya. Kita kalikan dapatnya 1.680.000. Wah, cepet banget. Sudah saya hitung. Jawabannya B. Jadi yang kalian pahami, depingnya dari kakak ya. Ini untuk bunga tunggal. Nah, tergantung nanti yang ditanyakan apa. Uang awal atau uang terakhir. Gitu. Bisa diterima ya? Oke. Nomor 11. Bentuk sederhana dari 8A dikurangi 9B dikurangi 4C ditambah 6B dikurangi 3C dikurangi A. Kakak tulis dulu ya. 8A dikurangi 9B dikurangi 4C ditambah 6B dikurangi 3C dikurangi A. Nah, ini kita sederhanakan, kita kumpulkan variabel A dengan variabel A. Di sini 8A dikurangi A. Digeser ya, digeser itu berarti bukan berubah tanda loh. Kemudian dikurangi 9B, saya dekatkan, ditambah 6B, dikurangi 4C,
dikurangi 3C. Ini saya dekatkan saja. Nah, kemudian ini kita hitung dulu, yang A dulu. Berarti 8 dikurangi 1, dapatnya 7. 7A. Gitu ya. Jangan nulis tanda dulu. Sekarang gantian. Negatif 9 ditambah 6. Berarti 3B. Jangan nulis tanda dulu. Negatif 4 dikurangi 3. Berarti negatif 7. 7 apa? C. Tinggal kita cari. Jawabannya B. Nomor 12. Perhatikan pemfaktoran berikut. Ada bentuk pemfaktoran 1 sampai 4 ya. Pemfaktoran yang benar adalah, nah ini soal tentang pemfaktoran baru ya. Nah, ada banyak anak yang kesusahan dalam pemfaktoran. Masih ada banyak anak yang merasa kesusahan dalam pemfaktoran. Oke, cara kakak ini tolong diperhatikan. Ini bagi yang kurang mampu. Kurang mampu itu maksudnya kurang mampu berpikir untuk memfaktorkan ya. Oke, kita ganti nilai X-nya. X-nya itu kita ganti dengan angka 1. Ingat ya, X-nya kita ganti dengan angka 1. Semua loh ya. Ingat loh. Semua. Nah sekarang, yuk. Bentuk yang pertama. Kita ganti dengan angka 1. 4 kali 1, 4. Ditambah 5. Dikurangi 4. Apakah nanti nilainya sama dengan yang ada di ruas kanan? 4 kali 1, 4. Ini ganti 1 ya. Berarti 4 kali 1 kan 4. Dikurangi 1, 3. Dikali 1 tambah 4, 5. Nah ini dapatnya berapa? Kita coret 5. Apakah sama dengan 15? Nah ternyata kan beda kan? Berarti salah. Jelas nomor 1 salah. Jelas ini jawabannya A, B salah ya. Tidak mungkin ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke. 2 jelas benar. 2 ini. 2 jelas benar. Kita sekarang uji yang ketiga. Kita uji yang ketiga ini sekarang. Soalnya sini yang sendiri. Oke, kita uji yang ketiga. Jika yang ketiga nanti kok benar, berarti benar jawabannya C. Jika yang ketiga salah, berarti jawabannya D ya. Soalnya di sini 2 dan 4. Kita ujikan yuk. Sekarang yang ketiga. X-nya kita ganti 1, berarti 6 kali 1 kuadrat. 6 dikurangi 2 kali 1, 2. Apakah sama dengan nilainya dengan 2 kali 1, 2. Dikali 3 kali 1 kan 3. Dikurangi 1, 2. 6 kurangi 2 kan 4. Apakah sama dengan 2 kali 2? 4. Oh ternyata sama. Berarti benar. Jawabannya C. Udah nggak usah diisi lagi untuk yang nomor 4. Gitu ya. Ini untuk kalian yang merasa kesusahan dalam pemfaktoran. Masukkan aja X-nya ganti 1. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar fungsi ya dalam berupa garis. Rumus fungsi f(x) adalah, nah di sini kita menggunakan cara deping. Jadi tolong didengarkan cara depingnya dari kakak. Nanti insya Allah membantu banget. Daripada kita menggunakan rumus nanti panjang lebar bla 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 seperti di channel sebelah kan payah. Panjang. Ini kita yang singkat-singkat saja, soalnya kita UN wajib pakai cara cepat biar waktunya cukup gitu loh ya. Kita menggunakan selisih. Selisihnya berapa? Oh selisihnya 2. Antara 4 dengan 2 kan selisihnya 2 ya. Kemudian selisih antara 11 dengan 7 berapa? 4. Nah 4 dan 2. Kita punya rumus f(x) sama dengan 4 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 kita pasangkan dengan X ditambah dengan C. Jawabannya berapa? 2X ditambah C. Nah seperti ini. Nanti kemungkinan seperti ini. Berarti jawabannya C salah, D salah. Nah sekarang kita berpikir. Kita ambil salah satu titik. Boleh 2, boleh 4. Misalkan kakak ambilnya angka 2 ya yang kecil.
kita masukkan. Kita masukkan ke fungsi, nanti yang hasilnya harus 7. Gitu, hasilnya harus 7. Berapa itu? Kita apakan. Ya. Oke, 2 kali 2 berarti 4 ditambah C harus 7. Berarti C-nya berapa? 3. Jawabannya A. Ketemu kan? Cepat, super sekali kan? Nah, cuma butuh beberapa detik saja. Sebenarnya kita cukup butuh selisihnya saja. Nomor 14. Diketahui sistem persamaan 3x dikurangi 2y sama dengan 14 dan 2x ditambah 5y sama dengan 3. Jika AB merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, maka nilai dari A-2B adalah, kita menggunakan sistem itu ya, eliminasi ya. Eliminasi sama substitusi. Atau biasa dikenal dengan metode campuran ya. Oke, kita susun dulu yuk. Kita eliminasikan dulu. 3x dikurangi 2y sama dengan 14. Yang satunya 2x ditambah 5y sama dengan 3. Coba kita mau mengeliminasi yang mana? X saja dulu ya. Coba x. Berarti kita kalikan 2, kita kalikan 3. Dapatnya berapa ini? 6x dikurangi 4y sama dengan 28. Kemudian di sini 6x ditambah 15y sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan agar x-nya hilang. Negatif 4 dikurangi 15, negatif 19y sama dengan berapa ini? 19 ya. 28 dikurangi 9 kan 19, maka y-nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah ketemu y, kita mau menentukan nilai x, kita substitusikan kemana? Ke persamaan 1 boleh, 2 boleh. Yang mudah mana? Ya, ke persamaan 2 sajalah. Kita masukkan saja ke sini. Nah, ini y-nya ganti. Ganti dengan berapa? Negatif 1. Berarti 2x, 5 kali negatif 1, negatif 5 sama dengan 3. Pindah ruas ya. 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah punya nilai x, sudah punya nilai y. Kita masukkan saja ke pertanyaan. Pertanyaannya A dikurangi 2B. A-nya itu adalah 4, B-nya negatif 1, berarti plus 2. Jawabannya 6. Nomor 15. Jika M merupakan penyelesaian dari 2/3x dikurangi 1/6 sama dengan 1/3x ditambah 1,5, maka nilai M plus 10 adalah, kakak terus dulu ya, langsung saya ubah jadi persamaan biasa ya, persamaan biasa, pecahan biasa. 2/3x ini dikurangi, langsung 6 kali 1, 6 tambah 1, 7/6. Ya. Langsung sama dengan berapa itu? Kok gini lemot. 4/3x ditambah 1,5 itu 3/2. Maaf sedikit lemot sini. Soalnya ini Wacom saya ini sedikit error. Atau laptop saya ini ya. Yang jelas bukan saya tapi. Oke. Saya tidak suka pecahan, terus terang. Saya tidak suka pecahan dan saya tidak suka dibagi soalnya. Saya tidak suka dibagi, saya inginnya itu utuh. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan saja dengan KPK-nya. KPK dari 3, 6, 2, ya 6. Semuanya kita kalikan dengan 6. 2 kali 6, 12 dibagi 3, 4 ya. Berarti 4x dikurangi 7 sama dengan 8x ditambah 9. Jadi semuanya kita kalikan dengan 6. Nah, sekarang kan utuh. Nah, ini yang saya mau. Ini mudah jadinya. Kalau hitung-hitungan pecahan ya silahkan monggo kerso. 4x dikurangi 8x sama dengan
9 ditambah 7. Kita kumpulkan ya variabel X dengan variabel X. Yang tidak ada variabel X-nya yang pindahkan dengan yang tidak ada variabelnya. Atau gini aja. Yang punya pasangan kumpulkan dengan yang punya pasangan. Yang jomblo dikumpulkan dengan yang jomblo. Oke, 4 dikurangi 8 berarti negatif 4. X sama dengan 16. Maka X-nya sama dengan negatif 4. Kita sudah punya X. X itu sama dengan M. Nah, pertanyaannya M ditambah 10. Berarti negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Jawabannya B. Jika ada yang kurang teliti, kakak bisa di kolom komentar ya, komen ya. Yang bagus, mungkin kakak kurang ngopi. Atau mungkin laptopnya yang error. Nomor berikutnya. Nomor 16. Diketahui rumus fungsi Gx sama dengan Ax plus B. Jika G negatif 4 sama dengan negatif 13 dan G6 sama dengan 7, maka nilai dari G negatif 3. Kita pakai deping lagi. Oke, deping terus. Nah, caranya bagaimana? Kita susun dulu ya. G6 sama dengan 7. Kemudian G negatif 4 sama dengan negatif 13. Kita kurangkan. Nah, ini depingnya ini. Kita kurangkan langsung. 6 dikurangi negatif 4 dapatnya kan 10. 10 apa? Yang depannya apa ini? A kan? Berarti 10A sama dengan 7 dikurangi negatif 13, 20. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah kuncinya. Kak, B penting enggak? Enggak penting. Oke, B tidak penting. Ini enggak penting ya. Kita mau menentukan G negatif 3. Langsung saja G negatif 3. Nah, yang mendekati G negatif 3, G berapa? G negatif 4, maaf. G negatif 4. Agar menjadi negatif 3, kan saya tambah 1A. Ya toh? Kan negatif 4 tambah 1 kan negatif 3. Nah, gitu. Sama dengan negatif 4 berapa? Negatif 13 ditambah 1A. 1 kali 2, 2. Jawabannya negatif 11A. Nah, cepat kan? Super sekali. Kak, misalkan saya tidak menggunakan negatif 4, Kak. Oke, menggunakan apa? Coba, yuk, kakak jelaskan lagi. Menggunakan itu, Kak, 6, Kak. Oke, kita pakai 6. Agar menjadi negatif 3 kan saya kurangkan 9A. Nah, saya kurangi 9A. 6 kurangi 9 kan negatif 3. Nah, gitu. Dari 7 dikurangi 9 kali 2, 18 sama dengan negatif 11. Loh, sama. Gitu ya. Nomor berikutnya. Gaspol pokoknya. Nomor 17. Harga 6 buku dan sebuah pensil 20.000. Sedangkan harga 2 buku dan 3 pensil 12.000. Jika Amir membeli 4 buku dan 2 pensil, maka Amir membayar sebesar oke. Kita menggunakan pemisahan dulu ya. Buku kita misalkan X, pensil kita misalkan Y. Dengarkan itu ya. Buku kita misalkan X, pensil Y. Berarti kalau kita terjemahkan 6X ditambah Y sama dengan 20.000. Oh, terlalu banyak ini. Nolnya terlalu banyak. 20.000. Lalu persamaan yang kedua sekarang. 2X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Gini ya. Kita mau pilih. Mau menghilangkan X boleh, mau menghilangkan Y boleh. Misalkan saya mau menghilangkan X ya. Coba. Saya kalikan 1, kalikan 2 agar sama. Berarti 6X ditambah Y sama dengan 20.000. Terus di sini 6X ditambah 9Y sama dengan 36.000. Kita kurangkan sekarang. 9Y dikurangi
Y berarti 8Y sama dengan 16.000. Ini jangan protes ya, ini harusnya kan negatif, tapi saya buat positif. Kenapa? Saya menghitungnya dari bawah ke atas. Ingat ya, dari bawah ke atas. Soalnya saya tidak suka negatif. Y sama dengan berapa? 2000. Nah, 16.000 dibagi 8 kan 2000. Setelah ketemu nilai Y, kita mau menentukan nilai X. Kita masukkan saja Y-nya ini ke persamaan. Nah, pilih. Persamaan 1 boleh, 2 boleh. Kita pilih yang 2 ya. 2X ditambah 3 kali Y, 6.000. Sama dengan 12.000. 2X sama dengan, pindah ruas, jadinya 6.000 ya. Maka X-nya 3.000. Nah, kita sudah punya X, sudah punya Y. Yang ditanyakan apa? 4X dan 2Y. 4X ditambah 2Y. Berarti 4 kali 3.000, 12.000. Ditambah 2 kali 2.000, 4.000. Jawabannya adalah 16.000. B. Nah, selesai. Nomor berikutnya. Nomor 18. Diketahui himpunan A sama dengan faktor dari 12. B, X kurang dari 10, X bilangan prima. Hasil dari A dikurangi B. Nah, A dikurangi B ini maksudnya apa? Anggota A, ya ingat ya, anggota A yang bukan, nah, anggota B. Ingat ya, anggota A yang bukan anggota B. Nah, misalkan B dikurangi A, ya berarti anggota B yang bukan anggota A. Nah, sekarang kita tentukan dulu yuk anggota A. Anggota A berapa saja? Faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini toh, benar ya? Oke, lanjut. Sekarang anggota B sekarang. Anggota B adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Berapa? 2, 3, 5, 7. Ini ya. Berarti yang kembar kita coret. Yang kembar kita coret aja. 1, 1, dah. Kan tidak ada yang kembar lagi toh? Jawabannya berapa? Ya jawabannya ini. Yang ada di anggota A. 1, 4, 6, 12. Selesai. Jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Nomor berikutnya. Nomor 19. Penyelesaian dari persamaan 2/3 X kuadrat sama dengan 4X adalah P dan Q. Jika P kurang dari Q, maka nilai dari P ditambah 3Q adalah, kita punya persamaan 2/3 X kuadrat sama dengan 4X. Nah, ini cara pemfaktorannya bagaimana? Nah, ini kan membingungkan siswa biasanya. Ya, ingat ya, jangan suka pecahan. Ingat ya, jangan suka pecahan, kita kalikan dulu aja. 2X kuadrat sama dengan 12. Nah, 12X maaf, kita pindahkan ruas. 2X kuadrat dikurangi 12X sama dengan 0. Kita keluarkan sifat distributif. X dikali 2X dikurangi 12 sama dengan 0. Gini ya. Maka X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Ini kita faktorkan sama dengan 6 ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan P dan Q-nya, kita punya kunci di sini. P kurang dari Q. P kurang dari Q. Berarti yang kecil ya P-nya. Yang kecil berapa? 0. Berarti P sama dengan 0 dan Q sama dengan 6. Kita masukkan ke soal. P ditambah 3Q. P-nya itu 0 ditambah 18. Jawabannya adalah 18. B. Nomor 20. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 berikut. Ada sebuah grafik di sini sudah disediakan pada soal ya. Nah, kita amati di sini ada titik.
sebuah titik, yaitu titik P. Titik P itu berada pada kurva. Berarti artinya P adalah HP. HP itu himpunan penyelesaian ya. Nah, pertanyaannya, nilai K adalah, kita punya titik P itu 2, K. Nah, dia berada pada kurva, karena dia HP, ini kan X, ini Y. Kita substitusikan saja kebersamaan awal. Kebersamaan Y sama dengan X kuadrat min X min 4. Y-nya kita ganti dengan K, X-nya kita ganti dengan 2. Nah, selesai. Tinggal kita hitung. K sama dengan 2 kuadrat kan 4. Dikurangi 6. Berarti jawabannya negatif 2. Jawabannya D. Nah, gitu ya. Ingat ya, dipahami ya. Jika titik itu terletak pada kurva, langsung masukkan saja. Jika tidak berada pada kurva, tinggalkan saja berarti. Selanjutnya, ya, persamaan garis lurus yang melalui titik B 5,3 dan sejajar garis 2x dikurangi 7 ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini kan kita punya garis 2x dikurangi 7 plus 14 yang sejajar dengan garis yang mau kita buat nanti. Ya. Nah, di sini kita pakai depingnya. Nah, depingnya bagaimana? Di sini C tidak terpakai. Hapus saja. Kalau sejajar berarti AX plus B-nya sama. Ini sama. Ya, berarti kita pakai lagi. 2X dikurangi 7Y sama dengan, nah ini sama. Ya, kita pakai. Lagi 2X dikurangi 7Y. Ini X1, ini Y1. Nah, siapakah X1 dan Y1? Titik yang dilalui garis tersebut. Nah, berarti X1-nya 5, Y1-nya negatif 3. Tinggal kita masukkan saja. 2X dikurangi 7Y sama dengan 2 kali 5, 10. Negatif 7 kali negatif 3 plus 21. Kemudian kita pindahkan ruas ya. 2x min 7 min 7y. Ini kan plus 31 pindah ruas jadi negatif 31 sama dengan 0. Sudah ketemu. Tinggal kita cari. Oh, tidak ada. Kita kalikan, coba kalikan dengan negatif 1. Berarti negatif 2x ya. Plus 7y, kita tulis dulu 7y yang positif. 7y dikurangi 2x ditambah 31 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran ya. Jika panjang DOA 20 cm, maka panjang busur AB adalah, kita punya panjang OA. OA ini jari-jari ya, 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah AB. AB itu adalah pinggirnya ini. Nah, pinggir itu sama halnya dengan keliling. Nah, berarti kan panjang busur AB itu cara menghitungnya sama dengan keliling lingkaran. Nanti cuma ada perbedaan sedikit. Panjang busur AB sama dengan, tadi katanya sama dengan keliling ya, bedanya cuma di sini. Alfa dibagi 360 dikali 2 PR. Itu sama dengan keliling, cuma tidak utuh. Nah, alfanya berapa? Alfanya itu sudutnya berapa? 144 dibagi dengan 360 dikali 2 kali 3,14 dikali jari-jarinya 20. Kita coret ini.
Kita bagi dengan 12 ya. Kita bagi dengan 12 itu dapatnya 12 per 30 dikali ini 40 dikali 3,14, kita coret nolnya. 12 dibagi 4, 12 dibagi 3 dapatnya 4. 4 kali 4 16 ya. 16 dikali 3,14, tinggal kita hitung. 16 kali 3,14 itu 50,24. Jawabannya adalah C. Gitu ya, semoga dipahami. Ini kalau panjang busur. Panjang busur itu sama dengan jari-jari keliling lingkaran. Tapi kalau luas juring sama dengan luas lingkaran. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut BOC sama dengan 64, maka besar sudut CAD ditambah sudut CBD adalah. Yang perlu kita pahami dulu, siapakah sudut CAD itu? CAD sama CBD ini adalah sudut keliling. Ya, sudut keliling. Nah, kenapa kok sudut keliling? Karena dia berada di pinggir sini, berarti saya sudut keliling ini. Dan ini besarnya sama ya. Ingat ya, berarti sudut CAD itu sama dengan sudut CBD. Nah, sebelum mencari CAD, kita harus menemukan dulu sudut pusatnya. Nah, sudut pusatnya adalah COD. Nanti kan mereka punya hubungan ya. Sudut CAD itu sama dengan setengah dari sudut COD. Nah, karena ini kan sudut pusat dengan sudut keliling, dia punya hubungan. Sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sudut pusatnya berapa? Nah, setengah kali sudut pusatnya ini berapa? Nah, kita kan punya 64 sini. 64 itu adalah BOC. Berarti kalau COD bisa dicari. 180 dikurangi 64. Dapatnya 116. Ini adalah COD 116. Berarti setengah kali 116. Berapa? 58. Itu baru CAD. Karena tadi CAD sama dengan CBD, langsung aja 58 ditambah 58, yaitu 116 derajat. Jawabannya B. Nomor berikutnya. Nomor 24. Agus membuat kerangka balok dan prisma dari sebuah kawat. Balok berukuran 15 kali 12 kali 6 dan prisma dengan alas segitiga sama sisi ya, berarti semua sisinya sama, sisi alasnya maksudnya, dengan panjang sisinya 10 dan tingginya 8. Itu tingginya 8 nanti. Jika ia memiliki kawat sepanjang 3 meter, panjang sisa kawat adalah, kita pertama-tama cari dulu keliling baloknya. Keliling balok itu dirumuskan 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Kita hitung ya. 4 dikali, kita jumlahkan 15 tambah 12. 15 tambah 12 ditambah 6. Ini berapa ini? 4 dikali 27 tambah 6, 33. Berarti kan panjang keliling baloknya ini kan 132 cm. Ini baru keliling balok ya. Oke, kita hitung keliling prisma sekarang. Saya singkat KP ya. Keliling prisma gini. Tadi kan segitiganya kan sama sisi. Nah, ini kan sama sisi, berarti kan semuanya sama ya sisinya ya. 10, 10, 10. Berarti berapa ini? Kan 30. Karena ada 2 alas sama tutup, berarti kan ada 6 sisi. Ya, 6 dikali 10, 60 ya. 6 dikali 10 ditambah, nah tinggi prisma kan segitiga. Nah, kan gini tuh. Ada berapa ini tingginya? Ada 3, berarti 3 dikali 8. Nah, gitu aja, enggak usah pakai rumus, enak jadinya.
60 ditambah 24 sama dengan 84 cm. Jadi untuk membuat balok 132, untuk membuat prisma 84. Sedangkan saya punya 3 meter. 3 meter itu 300 cm. Maka sisanya, nah sisanya berapa? 300 dikurangi 132 dan dikurangi 84. Berapa sisanya? 84 cm. Jawabannya adalah C. Itu semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 25. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya AB ya, akar 24. Panjang diagonal ruang AG adalah, nah kita kan punya AB. AB-nya ini akar 24. Nah, AB akar 24. Nah, yang ditanyakan adalah AG. Coba kakak berikan warna merah ya. AG itu ini. Nah, ini adalah diagonal ruang. Nah, kalau diketahui rusuknya, enak di sini langsung. Diagonal ruangnya, langsung kita menggunakan rumus AG sama dengan A akar 3. Jadi ingat-ingat ya. A akar 3 ini untuk diagonal ruang. Nah, A-nya itu berapa? A-nya ya akar 24 ini. Tinggal kita masukkan aja akar 24 dikali akar 3. Nah, akar 24 kita pecah. Akar 24 itu jadi berapa? Jadi 4 dikali 6 dikali akar 3. Kan seperti ini ya. Nih, coba kakak berikan beda aja. Kakak ganti aja. Nah, misalkan di sini kan perkalian akar. Ini boleh jadi 1 ini. Perkalian akar di sini boleh jadi 1. Nah, langsung kita jadikan 1 aja. Akar 24 ini kita pecah jadi 4 dikali berapa ya? 2 dikali 3 dikali 3. Akar 4 berapa? 2. Akar 9 dikali 3. Kan gini, akar 9 kan 3. Nah, ini kan tidak ada pasangannya. Tetap berarti akar 2. Jawabannya 6 akar 2. A, oke. Nomor berikutnya. Nomor 26. Titik P aksen adalah bayangan dari P 2, negatif 5. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3 dan dilanjutkan dengan dilatasi oleh pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Maka koordinat titik P aksen adalah, nah kita disuruh untuk menentukan bayangan dari titik P. Nah, titik P misalkan ya, ini adalah X, Y. Nah, ini diapakan? Direfleksikan. Berarti direfleksikan, dicerminkan ya, terhadap Y sama dengan negatif 3. Nah, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3, yang berubah siapa? Yang berubah Y. Yang berubah Y ini. Maka bayangannya P aksen menjadi berapa? X, misalkan ini bukan negatif 3 dulu ya. H gini aja. Y sama dengan H. Maka bayangannya menjadi 2H dikurangi Y. Oke ya, gini ya. Nah, sekarang setelah ini diapakan? Didilatasikan. Didilatasikan itu berpikir mudahnya dikalikan langsung. Gitu ya. Oke, kita cari dulu langsung yuk. P-nya ini 2, negatif 5. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. Berarti hanya itu adalah negatif 3. Maka P aksen 2-nya tetap ya. 2, negatif 3 kali 2, negatif 6 dikurangi negatif 5. Nah, kan seperti ini. Ini adalah bayangan pertama. Berarti 2, negatif 1. Ini adalah bayangan pertama. Nah, didilatasikan. Nah, P aksen 2, negatif
1. Nah, di sini didilatasikan berapa? Negatif 2. Dilatasi negatif 2. Berpikir mudahnya itu dikalikan langsung. Kalikan aja langsung. Ya. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Hasilnya adalah negatif 4,2. Jawabannya D. Gitu. Yang paling mudah itu dilatasi, ya. Dilatasi itu perkalian, dikalikan langsung saja. Nomor berikutnya. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga EDC adalah kongruen. Pasangan sudut yang sama besar adalah. Nah, kita mencari sudut yang sama besar. Ya, oke, yang pertama yang sudah jelas dulu ya. Ini yang bertolak belakang, kita beri tanda lengkung. Ya, kita beri tanda lengkung dan lengkung. Ini sudah pasti sama. Oke ya. Nah, kita amati ini CE sama dengan AC. Ditambah lagi CD sama dengan BC. Otomatis dua sisi yang lain ini sudah pasti sejajar. Ini sudah pasti sejajar ini. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Sudah pasti sejajar ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat yuk. Sudut CED berarti sudut ini kita beri tanda silang. Nah, kita beri tanda silang. Dia dalam berseberangan dengan siapa? Dengan sudut A. Nih, kita beri tanda silang juga. Ini sama ini berarti. Otomatis sudut yang lain mengikuti. Sudut B sama dengan sudut D. Nah, gitu. Sekarang tinggal kita cari. Sudut ABC sama dengan sudut DEC. ABC sama dengan sudut DE. Berarti salah ya? Ini salah. Sudut A sama dengan sudut D. A sama dengan sudut D. Salah. Kita cari yang tengah aja. Sudut C sama dengan sudut C. Sudut C sama dengan sudut C. ACB dengan BCE. Salah ini. Jelas salah ya. Sudut A dengan sudut E. Sudut A dengan sudut E. Wah, ini sudah jelas. Jawabannya adalah D. Nomor berikutnya. Nomor 28. Diketahui koordinat titik berikut. A, B, C, D. Titik-titik yang terletak di kuadran 3 adalah kuadran 3. Oke, berhubungan dengan kuadran ya. Kakak jelaskan dulu. Misalkan, ini ya, ada kuadran itu ada 4. Nah, kok jelek tuh? Kuadran ini ada 4. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini adalah sumbu. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0 ya. Nah, sekarang X ke kanan berarti dia positif. Ke atas, positif. Berarti nanti X-nya positif, Y-nya positif. Sekarang kuadran 2, ke kiri. Ke kiri itu X-nya negatif, Y-nya positif ini. Ini positif. Ya. Sekarang kuadran 3, X-nya negatif, ke bawah, Y-nya juga negatif. Berarti negatif-negatif ya. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya juga Y-nya negatif. Ini. Jadi nanti bisa dipahami ya. Kita tinggal cari. Kuadran 3 itu yang semuanya negatif. Berarti negatif X, negatif Y. Semuanya negatif. Mana? Oke, 2 dan 4. 2 dan 4 mana jawabannya? D. Itu ya cara pemahamannya ya. Nomor berikutnya. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga P, Q, dan R. Besar pelurus dari sudut P adalah, pertama kita cari dulu sudut P ya. Tapi sebelum mencari sudut P, kita mau menentukan nilai X dulu.
Nah, cara menentukan nilai X bagaimana? Kan jumlah sudut dalam segitiga ini kalau kita jumlahkan kan 180. Berarti P ditambah Q ditambah, oh ini Q-nya besar. Tambah Q ditambah R itu jumlahnya 180 derajat. Tinggal kita jumlahkan aja. 5X ditambah 8, dikurangi 8, maaf. Typo, belum ngopi soalnya. Kurangi 8 ditambah 3X ditambah 4X dikurangi 4 sama dengan 180. X-nya kita hitung ya. 5 tambah 3 tambah 4 berarti kan 12X dikurangi 12 sama dengan 180. Gini bisa diterima ya. Misalkan kakak sederhanakan terlebih dahulu biar mudah. Tidak terlalu besar, dibagi 12 dulu. X dikurangi 1 sama dengan 15. Pindah ruas, X sama dengan 16. Ini adalah X-nya. Nah, setelah ketemu X, bagaimana? Kita menentukan sudut P. Sudut P itu 5X dikurangi 8. 5 kali 16, berapa? 80. Dikurangi 8 sama dengan 72. Ini adalah sudut P. Maka pelurusnya ya 180 dikurangi dengan 72. Berapa ini? 108. Nah, jawabannya adalah C. Jadi seperti itu, kita hitung dulu X-nya ya. Setelah itu cari pelurusnya. Nomor berikutnya. Nomor 30. Kebun Pak Darman berbentuk persegi panjang ya. Dengan panjangnya 3X dikurangi 5 dan lebarnya X ditambah 3. Jika keliling kebun Pak Darman adalah 52, lebar kebun Pak Darman adalah, oke, kita punya panjang, kita punya lebar. Tapi di sini kita punya keliling ya. Kita pakai keliling sama dengan 52. Kelilingnya 52, kita masukkan rumus. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 52. Nah, kita sederhanakan boleh di sini. Panjang ditambah lebar sama dengan 26. Panjangnya berapa? 3X dikurangi 5 ditambah lebarnya X ditambah 3 sama dengan 26. Tinggal kita jumlahkan ya. 4X dikurangi 2 sama dengan 26, pindah ruas. 4X sama dengan 28. Nah, maka X-nya harus jadi X ya. Soalnya kita menentukan nilai X 7. Setelah ketemu X, bagaimana? Ya masuk ke pertanyaan. Yang ditanyakan itu apakah panjang, lebar, atau luasnya. Ternyata yang ditanyakan adalah lebar. Nah, lebarnya itu rumusnya apa? X tambah 3. Ya berarti 7 ditambah 3. 10. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 31. Diketahui luas persegi ABCD sama dengan luas persegi panjang PQRS. Jika AB, PQ, dan QR diketahui ya, maka keliling persegi panjang PQRS adalah, ini kan yang diketahui dalam bentuk X ya. Berarti kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Dengan apa? Luas sama dengan luas. Ya, maka luas persegi harus sama dengan luas persegi panjang. Soalnya ada keterangan kan sama dengan toh. Oke, luas perseginya AB. AB-nya itu kan X plus 2 dikuadratkan sama dengan panjang kali lebar. Ini sebagai panjang, sebagai lebar. 2X ditambah 4 dikali dengan X dikurangi 3. Nah, di sini jangan terburu-buru untuk menghitung. Kita sederhanakan dulu aja. Kita pecah dulu ya. X plus 2 kuadrat itu artinya X ditambah 2 dikali X ditambah 2 sama dengan, nah ini kita keluarkan sifat distributif, berarti 2 dikali X ditambah 2
dikali dengan X dikurangi 3. Nah, kita amati apakah ada yang sama? Ternyata ada yang sama. Ini sama ini. Kita coret. Boleh nih. Kita sederhanakan dulu kok. Biar nanti penghitungannya mudah. Kalian suka yang mudah kan? Nah, gitu. Ini tetap masih X plus 2 sama dengan, ini kita kalikan 2-nya. Berarti 2X dikurangi 6. Barulah kita pindah ruas. Ya. X dikurangi 2X sama dengan negatif 6 dikurangi 2. Negatif X sama dengan negatif 8. Maka X-nya sama dengan 8. Ini adalah kuncinya. Setelah ketemu nilai X, kita masukkan ke pertanyaan. Berarti kalau begitu panjangnya berapa? Nah, PQ adalah panjang kan? PQ-nya itu berarti 2 kali X, 16, ditambah 4, panjangnya 20. Sekarang lebarnya QR, X dikurangi 3, berarti 8 dikurangi 3, sama dengan 5. Nah, keliling persegi panjang. Nah, kelilingnya itu kan dirumuskan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali, kita jumlahkan 25 ya. Berarti 50 cm. Jawabannya adalah C. Maaf di sini kakak sedikit lebih cepat ya. Semoga kalian bisa memahami. Tolong nanti dicatat penjelasan dari kakak. Kalau masih belum paham, silakan diulangi lagi. Nomor berikutnya. Nomor 32. Diketahui limas dengan alas belah ketupat, yaitu TABCD, dengan panjang diagonal AC-nya itu 12, dan keliling ABC adalah 40, dan tinggi limas 20 cm, maka volume limas tersebut adalah, kita tidak perlu menggambar limasnya. Kita cukup menggambar alasnya aja ya. Nah, kita hanya menggambar alasnya. Alasnya bentuknya apa? Belah ketupat. Nah, ini seperti ini. Belah ketupat kan semuanya sama ya. Sisinya ini sama. Anggap aja ini belah ketupat yang bagus gitu. Nah, seperti ini. Kalau di sini diketahui kelilingnya, kan ini semua sama. Kelilingnya itu 40. Coba saya ganti lagi aja, nggak enak. Gambarnya nggak enak. Yakin sumpah. Gambarnya nggak enak ini. Coba gini. Nah, ini dia lumayan lah. Nggak terlalu besar. Nah, kalau di sini kan kita beri nama A, B, C, D. Yang namanya belah ketupat kan semua sisinya sama. Ini kan sama. Jika diketahui kelilingnya 40, berarti kan karena ini ada 4 sisi, kita bagi 4 saja. Dapatnya kan 10. Berarti setiap sisinya ini panjangnya 10. Gitu ya. Kita punya panjang diagonal AC. AC itu 12. A ke C 12, berarti kalau sampai tengah-tengah kan berarti 6. Dengan menggunakan Pitagoras, ya. Berarti kalau begitu OD, misalkan ini O ya. OD berapa? OD itu dengan menggunakan Pitagoras 8 cm. Ya, Pitagorasnya 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, hitung sendiri. 6 kuadrat kurangi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, dapatnya 8 kuadrat. Hitung sendiri ya nanti. Kemudian bagaimana? OD-nya 8, kesimpulannya BD berapa? 16. Soalnya OD dengan OB itu sama. 8, ini juga 8. Berarti kan 16. Nah, setelah ketemu BD, masuk sekarang luas alas. Luas alasnya setengah kali D1 kali D2. Nanti gini ya. Setengah kali D1-nya. D1-nya itu 16. D2-nya 12. Udah jangan dihitung dulu. Kita langsung masuk ke volume. Volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Diingat-ingat itu. Sekarang 1/3 kali luas alasnya berapa ini? Tidak usah dihitung. 1/2 kali 16 kali 12 kali tingginya berapa? Tingginya 20. Tingginya itu tinggi limas loh ya. Nah, ini kan bisa dicoret. 3 berapa? 6 kan? Ingat 6, coret dengan 12. Dapatnya berapa itu? 2 ya.
2 ini sini 2. 2 kali 20 kan 40. 16 dikali 40 sama dengan 640 cm kubik. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga siku-siku dan dibagi tengahnya ini. Ya, dibuat garis tinggi yaitu garis tinggi CD. Dan diketahui sisi CD-nya itu 6, sisi BC-nya itu 10. Nah, sekarang pertanyaannya di sini tidak terfoto. Jadi kepotong ya, maaf ya. Nah, ini kemungkinan kalau ndak AD ya AB yang tanyakan. Misalkan gini, kita mau menentukan AD. Yang ditanyakan ini AD. Berapakah AD? Nah, ini ya, saya buatkan pertanyaan sendiri ya. Yang penting kan caranya. Entah nanti yang tanyakan AD atau AB kan bisa mengikuti nanti. Oke, kita melihat ada berapa segitiga di sini? Ada 3 segitiga sebenarnya. Segitiga yang besar, kecil, yang sedengan. Jadi ada 3 ya. Kita pecah. Ini kita potong. Misalkan kakak potong dari CD ini. Nah, jadinya kan seperti ini segitiganya. Kakak pecah, kakak belah. Nah, kemungkinan seperti ini. Nah, bentar ya, tunggu sebentar. Nah, kakak pecah seperti ini. Ini A, ini D, ini C, ini juga D, ini juga C, ini B. Nah, ini kan sudah jadi 2 segitiga lah. Ya, saya pecah. Nah, yang ditanyakan kan nanti AD. Nah, ini kan 6. Ini 6 cm semua. Terus di sini 10. Berarti kan BD bisa dihitung dengan menggunakan Pitagoras. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat kan dapatnya 8 ya. 8. Nah, udah ketemu. Ini BD udah ketemu. Nah, sekarang kita tentukan sudutnya. Pasangan sudut yang bersesuaian. Ini sudah diketahui siku-siku. Nah, jelas pada segitiga awal, ini kita beri lengkung, kita beri silang. Nah, seperti ini. Berarti kan otomatis ini lengkung, ini silang kan? Kok lengkung lagi toh. Ini silang. Nah, lalu sudut yang lain mengikuti. Kalau di sini sudah ada lengkung, berarti sini silang. Ini sudah ada silang, berarti sini lengkung. Nah, seperti itu caranya. Kemudian bagaimana? Kita buat perbandingan. Kita mau menentukan AD. AD banding, AD ini kan lengkung sama siku-siku. Lengkung sama siku-siku berarti CD. Sama dengan yang diketahui adalah CD lagi. Banding. Nah, ini kan CD, siku-siku sama silang. Kita cari siku-siku sama silang. Berarti BD. Kita masukkan ya, AD banding CD-nya itu 6 sama dengan 6 per 8. Kita kalikan. AD sama dengan 36 per 8. Kita buat sederhananya 4,5. Ini adalah AD. Sudah ketemu AD. AD-nya 4,5 ya. Sekarang pertanyaannya bisa jadi AD. AD kan sudah ketemu. Jika yang ditanyakan itu AB, misal. Yang ditanyakan itu AB. Nah, AB berapa? Ya berarti AD ditambah BD. AD-nya kan 4,5. Sedangkan BD-nya 8. Berarti jawabannya 12,5 cm. Ini juga cm ya. Tinggal dicari pada pilihan ganda. Soalnya di sini kepotong ya, maaf ya, pertanyaannya kepotong. Nomor berikutnya. 34. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambaran tentang sungai ya. Jika panjang BC 6 cm, CD 7 cm, BE 5 meter, maka lebar sungai AB adalah lebarnya AB. Kita misalkan X. Ya, ini diketahui BC 6, ini 6. CD mana CD? CD ini 7. Lalu BE ini 5. Tetap langkah pertama tetap kita buat sudutnya dulu, kita kasih tanda. Ini kita beri tanda lengkung ya.
lengkung ini berarti dua sudut yang berhimpit. Ini siku-siku, ini sama siku-siku, otomatis yang lain mengikuti. Kita beri tanda bulat. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira bisa diterima ya. Tetap langkah pertama kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan. Kita mau menentukan AB. AB terlebih dahulu. AB banding siapa? AB ini kan lengkung sama siku-siku. Kita cari dulu lengkung sama siku-siku. Berarti AC. Banding AC sama dengan, nah yang diketahui pada segitiga yang kecil, BE banding siapa? CD. Nah, seperti ini. Bisa diterima ya? Oke, AB-nya itu X. AC-nya itu X ditambah 6. Berarti X ditambah 6 sama dengan 5 dibagi 7. Tinggal kita kalikan silang. Kalikan silang ya. 7X sama dengan 5 kali X. 5X ditambah 30. Pindah ruas. Berarti 2X. Saya langsungkan ya. 7 dikurangi 5, 2X. Sama dengan 30. Maka X-nya sama dengan 15. Jadi panjang AB sama dengan 15 meter. Jawabannya B. Nomor berikutnya. Nomor 35. Perhatikan gambar yang dibentuk oleh kerucut dan tabung berikut. Nah, ini ya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah ini luasnya. Kita suruh mencari luasnya. Nah, oke, luas permukaan untuk bangun seperti ini ya, tidak bisa langsung rumus. Kita harus cari satu persatu. Yang pertama pada bagian bawah dulu. Bagian bawah ini yang nampak ini siapa? Oh, alas. Berarti alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran pi r kuadrat. Ditambah sekarang ini yang samping ini. Ya, yang samping ya. Sekarang yang samping kan yang ini loh. Nah, yang melengkung-melengkung ini. Ini apa? Selimut tabung. Nah, selimut tabung itu apa rumusnya? 2 pi r kali tinggi. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang selimut siapa? Selimut tetangga, bukan. Maksudnya selimut kerucut. Nah, ini selimut kerucut berapa? Selimut kerucut itu adalah pi r s. Nah, kita jangan terburu-buru untuk menghitung ya. Kita keluarkan dulu. Yang sama apa? Pi. Kita keluarkan pi. Apalagi r, kita keluarkan r. Dikali pi r kuadrat dibagi pi r dapatnya kan r. Ditambah 2 pi rt dibagi pi r dapatnya 2t. Ditambah pi rs dibagi pi r dapatnya s. Gitu ya. S berapa? S itu adalah garis pelukis. Garis pelukisnya kerucut. Ini adalah S. Nah, kita cari sekarang. Anggap aja ini segitiga siku-siku ya. Jari-jarinya adalah 7. Nah, ini tingginya berapa? Sudah ada 8 berarti ini 24. Soalnya di sini kan 32. 32 sudah ada 8, berarti kan 24 kan? Dengan menggunakan Pitagoras 7 24, maka satunya berapa? 25. 7 24 25. Dengan triple Pitagoras cari di video kakak. Ada di situ. Berarti ini selimutnya 25. Masih langsung. Karena jari-jarinya 7, kita menggunakan pi-nya itu 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2T. T-nya tabung. Tinggi tabung berapa? 8. Berarti 2 kali 8, 16. Ditambah selimutnya 25. Coret saja. Ini kan 7 dengan 7 bisa coret. Nah, lanjut. Berarti 22. Dikali dengan, ini kita jumlahkan dulu. Berapa ini? 48 ya. Nah, 48 kali 22. Banyak ini. Belakangnya aja. 2 kali 8 kan 6. Kita cari yang 6. Oh, jawabannya C. 1056. Oke ya, bisa diterima ya. Nomor berikutnya. Diketahui sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alasnya 9 cm. Jika
panjang garis pelukis kerucut 15 cm, maka volume kerucut tersebut adalah, nah ini kan kita sudah punya R, R-nya itu 9 cm, garis pelukis itu adalah S, S-nya adalah 15 cm, sedangkan yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, volumenya kita kan butuh tinggi ya, soalnya apa? Volume kerucut itu kan 1/2 dikali luas alas dikali tinggi kan? Ya, 1/3 maaf, tipe 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sedangkan luas alasnya kan lingkaran, berarti kan pi r kuadrat dikali t. Nah, kita kan belum punya t. T di sini diselesaikan dengan menggunakan Pitagoras. Berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Nah, ini berapa ini? 225 dikurangi 81, dapatnya 144. Maka T-nya 12 cm. Gini ya. Nah, sekarang kita masukkan yuk. 1/3 dikali berapa ini? Pi-nya biarkan dulu aja lah. Pi dikali R-nya berapa R-nya? R-nya 9, berarti 9 kuadrat dikali tingginya 12. Ini bisa kita coret. Dapatnya 4 ya. Berarti di sini 81 dikali 4 dikali pi. Pi-nya biarkan saja. 81 dikali 4 ini 4, terus 324 pi cm kubik. Nanti pi-nya tinggal kalian hitung. Tinggal pilih pada pilihan ganda. Gitu ya, pi-nya saya biarkan situ, hitung sendiri. Nomor berikutnya. Nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segitiga, dua buah segitiga ya, yang digabung jadi satu. Jika luas daerah yang diarsir adalah 40 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, misalkan luas yang tidak diarsir itu saya misalkan LTA gitu ya, tidak diarsir gitu. Luas tidak diarsir sama dengan luas total dua segitiga ini, berarti luas total dikurangi luas segitiga yang kecil ini, yang biru ini. Ini sebenarnya ada berapa? Ini sebenarnya ada 2. Berarti 2 kali luas arsir gitu ya, A. Nah, ini kita pahami. Nah, sekarang luas totalnya berapa itu luas totalnya? Luas totalnya kan 2 segitiga. Segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya langsung dijamak saja jadi 1. Yaitu T1 ditambah T2. Karena total kan tambah ya, dikurangi 2 kali luas alasnya tadi berapa? Luas yang diarsir 40, berarti 2 kali 40. Nah, ini hitung ya, setengah kali alasnya berapa? Alasnya itu 16 kali 16 dikali T1 nya 20, T2 nya 12. 20 tambah 12 32 dikurangi 80. Kita sederhanakan saja dengan 32, berarti kan 16 dikali 16 dikurangi 80. Nah, ini berapa ini? 256 dikurangi 80, dapatnya 176 cm persegi. Jawabannya adalah D. Jadi tolong dipahami yang atas ini ya, ini pahami ini. Nomor berikutnya. Nomor 38. Perhatikan data berikut. 70, 60, 80, 50, dan seterusnya. Modus dari data tersebut adalah modus. Modus itu adalah bukan modal dusta loh ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Sering muncul. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, siapakah yang sering muncul? Oke, kita pertama mulai dari 50 dulu ya. Kita mulai dari 50. 50 ini 1, 2, 3. Cuma ada 3. Lanjut, terus 60.
60-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Juga ada 3. Terus 70. 70-nya ini ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Kemudian 80-nya ada berapa ini? 80-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah pasti ini. 5. Berarti modusnya adalah 80, yaitu D. Lanjut. Gaspol. Nomor 39. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 9. Nah, sebelum kakak jelaskan, di sini kita menemukan kata penghubung. Catatan ya dari kakak ya, untuk kata penghubung ya. Atau dalam peluang itu tandanya plus. Kali dan itu dalam peluang tandanya kali. Diingat-ingat ya, ini penting ini. Nah, sekarang kakak buatkan tabelnya, sudah kakak buatkan tabelnya. Soalnya ada 2 dadu, saya beri nama dadu pertama sama dadu kedua. Pertanyaannya, peluang muncul mata dadu berjumlah. Berjumlah itu maksudnya mata dadu pertama ditambah mata dadu itu jumlahnya 5 atau 9. Oke, yang pertama 5 dulu. Kita jumlahkan ya. 1 tambah berapa? 1 tambah 4. Berarti jumlahnya 5 kan? Kakak beri tanda warna biru. Lalu 2 ditambah 3. 3 ditambah 2. 4 ditambah 1. Yang penting kan jumlahnya 5. Paham ya? Kan tidak ada lagi toh. Oke, lanjut. Sekarang yang berjumlah 9. Berjumlah 9 saya beri tanda yang berbeda. 1 tambah, nggak ada ya. 2 tidak ada. 3 sekarang. 3 ditambah 6 kan 9. Saya beri tanda. 4 ditambah 5. 5 ditambah 4. 6 ditambah 3. Kan seperti ini. Jadi kan nampak kan di sini. Nah, kalian pahami dan kalian amati apakah ada tanda yang kembar atau rangkap jadi satu. Misalkan seperti ini. Ini kan ada satu kotak. Satu kotak ini bertanda 2 gini loh. Warnanya merah sama warnanya biru. Kan tidak ada kan? Berarti aman. Nah, berarti aman. Tidak ada berarti peluangnya sama dengan yang berjumlah 5. Berarti P5. Oh, enggak gitu aja. Banyaknya berjumlah 5 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Atau tadi kan plus toh. Yang berjumlah 9 ada 4 juga. Dibagi dengan keseluruhan. Keseluruhan di sini ada berapa kotak? Ada 36 kotak. Tinggal kita hitung. 4 tambah 4 kan 8. 8 dibagi 36. Jawabannya adalah A. Nah mas, Kak, jika ada yang double, misalkan yang double ini 2. Misal ini misal saja loh ya. Berarti nanti diapakan? Ya dikurangi dengan 2. 2 yang double ini 2. Kurangi dengan 2 aja. Jawabannya 6/36. Gitu. Langsung dikurangi 2 yang double. Gitu ya. Oke, semoga dipahami penjelasan dari kakak. Nomor 40. Nomor terakhir. Nomor 40. Rata-rata tinggi badan tim basket yang terdiri dari 6 anak adalah 178. Jadi nanti itu rata-ratanya semuanya ya. Kalau kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya, yaitu banyaknya 6, jumlahnya itu 178. Kemudian selisih tinggi badan terpendek dengan tertinggi 6. Jadi nanti ada tinggi badan selisihnya antara tertinggi dengan terpendek 6 cm. Jika ada satu anak tertinggi dan anak yang lainnya tingginya sama. Kakak misalkan yang tertinggi itu Y, misalnya Y. Yang tinggi pendeknya itu X. Berarti nanti ada 5X dan 1 Y. Nah gitu ya, bisa diterima ya. Maka tinggi badan
anak tertinggi adalah, nah ini terpendek kakak misalkan X, kemudian tertinggi kakak misalkan Y. Kita hitung rata-ratanya dulu. Nah di sini ada keterangan ada satu yang tertinggi dan yang lainnya sama. Berarti kan yang sama itu kan ada 5 kan, berarti 5X ditambah Y dibagi 6 sama dengan 178. Ini rata-ratanya. Langsung kakak kalikan. 5X ditambah Y sama dengan, kita kalikan sini ya, 6 kali 178 ini berapa ya? Bentar, tak lihat contekan dulu. Oh ya, 1068. Nah, 1068. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama. Kemudian persamaan kedua didapat dari mana? Didapat dari sini, selisih. Nah, selisihnya kan otomatis tertinggi dikurangi terpendek ya. Y dikurangi X, selisihnya kan 6. Maka saya ambil boleh Y sama dengan, boleh X sama dengan. Karena di sini yang ditanyakan adalah tinggi, tertinggi, berarti saya misalkan X sama dengan. X sama dengan berapa? Y dikurangi 6. Nah, setelah itu bagaimana? Kita masukkan nilai X-nya, kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi X di sini kita ganti. 5 kali Y dikurangi 6 ditambah Y sama dengan 1068. 5 kali Y, 5Y dikurangi 30 ditambah Y sama dengan 1068. Wah, tidak cukup. Saya geser ya, geser ke sini ya. Nah, 5Y ditambah Y kan 6Y dikurangi 30 sama dengan 1068. Maka 6Y sama dengan, kita pindahkan ruas ya, 1068 ditambah 30. Berarti kan 6Y sama dengan 1098. Maka nilai Y-nya adalah 1998 dibagi 6. Dapatnya 183 cm. Jawabannya adalah A. Oke, demikian penjelasan dari kakak ya, keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 40 ya. Ini simulasi atau bisa dibilang prediksi untuk UN 2020, prediksi loh ya. Untuk UN yang kalian pahami itu caranya, cara menghitungnya, bukan dihafalkan soalnya. Jika kalian suka, silahkan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe ya, biar nanti kalian tidak ketinggalan video-video dari Pingli. Jika kalian suka, silahkan like. Jika kalian tidak suka, tidak usah dislike ya. Terima kasih. Semoga kalian sukses UNBK-nya tahun 2020. Amin.